Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Video kali ini dikhususkan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan status MS atau memenuhi syarat pada seleksi administrasi, di mana Bapak Ibu wajib melakukan 4 hal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Tentu saja ini semua berlaku untuk semua jabatan dan semua formasi. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, informasi kali ini khususnya kami tujukan kepada Bapak Ibu yang mendapati akun SSCSN-nya dinyatakan seleksi administrasi memenuhi syarat hasil seleksi administrasi yang sudah diumumkan. Baik Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mendapatkan ini sejak awal dan status baru setelah pasca sanggah yang diumumkan oleh Panselda. Ya, apa saja 4 kewajiban yang mesti Bapak Ibu lakukan saat dinyatakan sudah memenuhi syarat sampai dengan akhir tahun ya, yaitu 31 Desember 2024. Yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk belajar. Mengapa Bapak Ibu wajib belajar? Ini dapat kita pahami dari informasi yang ada pada Kemenpan RB 2024, khususnya nomor 347. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kita sudah pun menyelesaikan seleksi administrasi, dan kita nanti yang sudah lulus administrasi ini akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, di sini kita perlu ingatkan kembali, nanti Bapak Ibu akan melalui seleksi itu dengan 3 kompetensi atau 4 ya, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, di mana ketentuannya nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan dengan waktu sekitar 2 jam ya, 2 jam, kemudian ditambah dengan kompetensi wawancaranya sebanyak 10 menit, di mana soalnya ini adalah 10, sedangkan soal untuk 3 kompetensi tadi diterangkan di sini ya, yaitu untuk seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 soal, kemudian manajerial 25, kemudian yang kulturalnya adalah 20 ditambah wawancara 10. Nah, mengapa kita sebutkan kewajiban pertama Bapak Ibu harus belajar? Ini diterangkan pada poin ke-29, yaitu pelamar ini dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Bapak Ibu, memang bagi Bapak Ibu yang sudah mendapati formasi tanpa pesaing ya, maka Bapak Ibu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk belajar sungguh-sungguh, karena Bapak Ibu kan tidak ada passing grade ya, tidak ada ambang batas, sehingga berapapun nilainya nanti bagi Bapak Ibu yang tidak ada pesaing ini tetap formasinya milik Bapak Ibu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang formasinya ini menjadi rebutan, maka perlu sekali untuk mempersiapkan diri terkait soal-soal dari 4 kompetensi tadi. Nah, oleh karena itu kami menyediakan ya informasi berkaitan dengan latihan soal P3K, khususnya juga untuk beberapa jabatan, misalnya untuk formasi penata layanan personal, di sini sudah ada 4 soal latihan. Kemudian untuk sosial kultural untuk semua formasi sudah ada. Kemudian juga ada untuk rekomendasi bimbel. Kemudian juga ada untuk guru, di sini juga sudah disiapkan latihan-latihan yang mana Bapak Ibu bisa lakukan proses pelatihan di beberapa soal contoh yang sudah kami siapkan di channel. Bapak Ibu masuk saja pada playlist, cari bagian soal-soal tes. Nah, harapannya dengan kemampuan Bapak Ibu belajar akan menjadikan Bapak Ibu berada pada peringkat terbaik. Kemudian hal kedua yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah mencetak kartu ujian. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam informasi kelulusan administrasi Bapak Ibu, di sini disebutkan saat ini pencetakan kartu peserta ujian ini memang belum dapat dilakukan. Harap login kembali setelah masa sanggah selesai dan hasil verifikasi sudah diumumkan untuk nanti dapat mencetak kartu ujian. Nah, untuk mengetahui hal ini Bapak Ibu perlu mengetahui secara persis jadwal ya yang sudah diposting oleh Kemenpan RB dan BKN berkaitan dengan lini masa pelaksanaan seleksi ini sendiri. Nah, saat ini kita sudah berada di tanggal 8, artinya Bapak Ibu kita sedang berada pada pengumuman pasca sanggah. Pasca sanggah sudah pun diumumkan di akun masing-masing dan Bapak Ibu sudah melihat hasilnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah di sini ya, rentan waktu 15 November sampai dengan 31 Desember, yaitu Bapak Ibu akan ada penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, inilah nanti Bapak Ibu akan melihat jadwal Bapak Ibu itu kapan, sesi keberapa, di kantor BKN mana untuk aplikasi CAT-nya. Dan setelah ini nanti Bapak Ibu di tanggal 26-nya
akan melihat pengumuman secara resmi daftar peserta, waktu dan tempat seleksi Bapak Ibu. Nah, di rentan waktu inilah Bapak Ibu dapat mencetak kartu ujian. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban ketiga adalah untuk ikut seleksi. Nah, untuk ikut seleksi, kalau kita lihat di jadwal yang sama, pelaksanaan seleksi ini nanti akan baru dapat dilakukan di tanggal 2 sampai 19 Desember. Bukan berarti Bapak Ibu melaksanakan ujian sebanyak 17 hari ini, ya tidak. Tetapi di salah satu di antara rentang waktu ini. Nah, sesuai dengan apa yang akan diumumkan di tanggal 26 November nanti. Nah, mengapa Bapak Ibu wajib mengikuti seleksi? Inilah sebagai bentuk kelengkapan seleksi Bapak Ibu. Karena jika Bapak Ibu ikut seleksi, apapun hasil yang nanti Bapak Ibu peroleh, ini menyebabkan Bapak Ibu tetap akan diangkat menjadi ASN. Karena syaratnya harus ikut sampai selesai seleksi kompetensi yang dilakukan oleh panitia. Nah, kemudian tahapan terakhir adalah Bapak Ibu harus menunggu pengumuman kelulusan. Nah, kalau kita lihat lagi di jadwal tadi, maka pengumuman kelulusan itu nanti baru akan diumumkan mulai dari 24 Desember sampai 31 Desember 2024. Namun bagi Bapak Ibu yang nanti di daerahnya menyelenggarakan SKTT atau seleksi kompetensi tambahan, ini sejak tanggal 10 ya. Sejak tanggal 10 nanti ini akan ada pelaksanaannya. Mudah-mudahan saja tidak ada sih, karena ini memang agak riskan terkait KKN ya. Nah, karena SKTT ini lebih awal dibandingkan pengumuman, maka pengumumannya juga nanti tetap akan diumumkan pada tanggal yang sama setelah adanya penggabungan ya hasil seleksi kompetensi teknis dan SKTT yang dilakukan. Nah, di awal tahun nanti baru Bapak Ibu akan mengikuti proses pengisian DRH dan penetapan NIP sampai dengan bulan 2 ya tahun 2025. Jadi 4 hal ini wajib Bapak Ibu lakukan menjelang ya dari mulai sekarang sampai dengan 31 Desember akhir tahun ini, yaitu pertama adalah belajar, mempersiapkan diri, mobil khusus bagi Bapak Ibu yang memang formasinya menjadi rebutan. Kemudian Bapak Ibu siap mencetak kartu ujian karena ini wajib dibawa. Kemudian ikut seleksi karena ini menjadi persyaratan Bapak Ibu bisa diangkat dan mendapatkan NIP meskipun nanti hasilnya bisa paruh waktu, bisa full waktu. Dan yang keempat, menunggu pengumuman kelulusan sebagai hasil akhir ya yang Bapak Ibu ikuti tahun 2024. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga membantu dan menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.